Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Untuk materi PPKN minggu lalu kita sudah mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita sudah mempelajari juga mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, makna hak asasi manusia, makna kewajiban hak asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada pertemuan kali ini, masih bab 1, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengar baik-baik ya. Sebelum mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita mempelajari atau mengetahui tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia secara internal. Yang pertama adalah sikap egois terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia atau tidak mau tahu. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Faktor yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selain faktor eksternal, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada yang secara eksternal. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggar hak asasi manusia tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya selama itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga
dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Faktor yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentu pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemuan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Hal tersebut merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia. Kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi dan menjadi sejarah buruk bagi Indonesia, contohnya adalah kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 84, penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi 13 November 1998, dan penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Hal itu merupakan momok buruk atau merupakan catatan terburuk dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Semoga kita lebih menyadari bahwa pentingnya hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.